Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan kelas kita, kelas pembelajaran bahasa Arab, pengembangan bahasa Arab, halaman 14 ya. At-tadrib التدريب تبادل الحوار مع أصدقائك في الفصل كما في الناس المحادثة. Dars salis at-taragib. Nah, di sini kita akan membahas tentang susunan bahasa yang tercantum, yang ada di dalam buku ini, terutama di bab ini ya. Oke, kita bahas yang ada di sini. Ini tentang Oke, teman-teman sekalian, perlu kalian perhatikan. Di sini ada kata hal. Hal ini di dalam bahasa Arab itu namanya kata istifham. Istifham itu artinya pertanyaannya. Jadi hal di situ adalah huruf istifham. Huruf istifham atau kata istifham itu maksudnya adalah huruf atau kata yang menandakan bahwa itu merupakan pertanyaan gitu. Hal artinya kalau di dalam bahasa Indonesia artinya adalah apakah. Hal. Oke. Nah, yang berikutnya setelahnya itu ada kata inda. Ada kata inda. Nah, kata inda di sini ketika ketika kata ini bersanding dengan hal ya, yang huruf istifham hal, maka makna inda di sini adalah mempunyai. Mempunyai. Tetapi kalau di dalam kalimat yang lain yang tidak bersanding dengan kata tanya, maka arti inda itu adalah di sisi. Di sisi. Indallah, contohnya indallah, di sisi Allah. Nah, tetapi ketika di sini disandingkan dengan kata hal ini, maka inda artinya adalah mempunyai. Apakah mempunyai gitu kan. Oke. Nah, yang berikutnya yang perlu kalian perhatikan adalah huruf kaf di sini. Nah, huruf kaf di sini itu adalah sebenarnya kata ganti ya, dhamir. Dhamir kaf, barisnya fathah, harokatnya fathah. Nah, huruf kaf itu dhamir, kata ganti ya. Nah, artinya huruf kaf di sini punya arti loh. Nah, artinya adalah kamu. Karena kafnya berharakat fathah, maka ditujukan untuk muzakkar, untuk ditujukan untuk laki-laki. Hal indaka. Hal indaka. Hal indaka. Apakah kamu mempunyai? Apakah kamu mempunyai? Ruzun misalnya. Ruzun. Apakah kamu mempunyai ruzun? Hal indaka ruzun. Hal indaka ruzun. Apakah kamu mempunyai ruzun?
Ruzun apa ruzun? Ruzun ya. Ruzun. Ruzun. Oke. Apakah kamu mempunyai nasi? Ketika jawabannya na'am, nah di sini jawabannya kan na'am. Na'am, indi ruzun. Indi. Nah, di sini kata indi. Nah, bentar dulu kita garis bawahi. Sini nih indi. Indi di sini artinya kepunyaan ya, mempunyai. Nah, sedangkan yang ini huruf ya sukun ini menandakan kepunyaan saya, kepunyaanku. Nah, kepunyaan saya artinya saya mempunyai gitu. Saya mempunyai ruzun. Saya mempunyai ruzun. Oke. Hal indaka samakun. Apakah kamu mempunyai ikan? Nah, ketika jawabannya na'am, indi samakun. Saya mempunyai ikan. Hal indaka qahwatun? Apakah kamu mempunyai kopi? Kopi, ya. Jawabnya na'am. Indi qahwah. Indi qahwah. Ya, saya mempunyai. Saya mempunyai qahwah, kopi. Nah, ada perbedaan antara hal indaka yang di sini dengan hal indaki yang ada di bawah sini. Perbedaannya adalah di huruf qafnya. Kalau yang di sini berharokat kasrah ya. Nah, berharokat kasrah. Nah, yang berharokat kasrah itu menandakan pertanyaan itu ditujukan kepada muannas. Pertanyaan tersebut ditujukan kepada perempuan. Tuh. Al-indaki. Apakah kamu mempunyai khudar? Khudarun. Apakah kamu mempunyai khudar, sayur-sayuran? Naam, indi khudar. Ya, saya mempunyai khudar. Al-indaki dajajah. Apakah kamu mempunyai ayam? Daging ayam, gitu kan, ayam. Naam, indi dajajah. Saya mempunyai dajajah. Dalam kasus ya sukun seperti ini yang menandakan domir ana, domir kata ganti orang pertama, artinya saya, aku, ini sama aja ya. Indi antara muzakkar dan muannas sama aja. Indi, nah ini muzakkar, indi di sini muannas sama aja. Tidak ada perbedaan ya. Kalau masalah indinya. Al-indaki syayun, apakah kamu punya teh? Jawabnya na'am, indi syay. Ya, saya mempunyai teh. Ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah ketika ketika jawaban yang muncul sesudahnya adalah jawaban negatif. Negatif artinya tidak jawaban positif. Maksudnya jawaban negatif adalah jawaban yang menggunakan kata tidak.
Misalnya, nah bagaimana contohnya nih kita lihat. Hal indaka, apakah kamu mempunyai baydotun? Baydotun, apakah kamu punya telur? Oke. Nah, perlu kalian pahami, baydotun di sini inilah kata isim muannas ya, kata benda muannas. Ada kata benda muannas dengan tandanya di sini ada tamar boh. Nih ya, baydotun. Baydotun itu artinya telur. Nah, dalam bahasa Arab di sini ada kata tamar karena ada tomar butuhnya, maka kata benda ini dikategorikan sebagai muannas ya, kata benda muannas. Nah, ketika kata benda ini dikategorikan muannas, maka di sini nih di sini ada tak sukun ya. Nah, di sini kata laisanya harus ditambah kata sukun, laisat jadinya. Karena baydohnya yang di sini atau yang sama yang di sini ini muannas ya. Laisat indi baydah. Laisat indi baydah. Saya tidak punya. Nah, jawabannya adalah misalkan hal ini adalah la. Tidak. Tidak ya. Sedangkan laisat ini juga artinya tidak sebenarnya. Laisat saya tidak mempunyai. Laisat ini saya tidak mempunyai. Baydah. Jadi di sini adalah lagi penekanannya ada 2 kali. Ya, biasa kalau dalam bahasa Arab seperti itu. Penekanan, ada penekanan, beberapa penekanan, terkadang 2 sampai 3 kali dan satu kalimat untuk satu hal, penekanan seperti itu. Nah, di sini ada la artinya tidak dan di sini juga ada laisat. Nah, di sini ada tak sukun karena di sini baydoh ini kata benda yang ini kata benda muannas. Jadi di sini jadi laisat. Laisat indi baydah. Saya tidak punyai telur. Laisat. Nah, kalau tidak muannas seperti ini, laisa biasa. Ini laisa. Laisa ini artinya kalau tidak ada la di depannya artinya bukan. Tetapi ketika ada la di depannya menjadi dia tidak. Laisa. Nah, dia tidak. Sedangkan di sini laisa di sini hanya untuk penekanan. Tapi kalau misalnya di sini tidak ada la, kalau seandainya di sini tidak ada la, maka di depan laisa itu tidak ada la, maka laisa di sini artinya adalah bukan. Artinya bukan. Bukan artinya ya. Artinya itu bukan. Bukan. Laisa indi. Laisa. Laisa. Misalnya laisa. Laisali. Bukan milik saya. Laisali. Barang ini bukan milik saya. Tapi kalau di depannya ada kata la, maka laisa di situ artinya tidak. Penekanannya, dia penekanan dari kata la yang sebelumnya. Ya, kalau teman-teman masih bingung, masih ada yang tidak paham, bisa nanti ditanyakan secara langsung. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Agak sulit memang. Karena ini grammar, struktur bahasa dari bahasa Arab. Al-indaka, nih, labanun. Apakah kamu mempunyai susu? Minuman susu gitu maksudnya. Laisa indi labanun. Saya tidak mempunyai minuman susu gitu. Bal indi tetapi ini bal artinya tetapi bal indi tetapi saya mempunyai syayun teh. Ya. Oke, kita lanjutkan.
Hal indaka khudar? Apakah kamu mempunyai sayuran? La, laisa indi khudar. Saya tidak mempunyai sayuran. Hal indaki, ya maaf. Hal indaki samakun? Apakah kamu mempunyai ikan? Jawabnya adalah la, laisa indi samakun. Tidak, saya tidak mempunyai ikan. Hal indaki asirun? Asirun. Apa makna asir? Asirun. Asirun itu minuman jus ya. Jus. Apakah kamu mempunyai minuman jus? La, laisa indi asirun. Saya tidak mempunyai minuman jus. Bal indi, tetapi saya mempunyai minuman qahwah, kopi. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ke ulun ya. Bisa di japri lewat WA atau di grup. Oke, kita lanjut. Yang ini nanti saja kita lewati. Di pertemuan tatap muka saja kita bahas tentang tadrib yang ini. Oke, kita langsung ke Ad-Darsu Rabi' bagian terakhir. Ad-Darsu Rabi'. Fil maqsaf al-qira'ah. في المقصف الدرس الرابع القراءة في المقصف أطعمة متنوعة منها رز وخبز وسمك ودجاجة. Di maqsaf kantinnya itu mempunyai at'imah mutanawwi'ah. At'imah mutanawwi'ah yang ini artinya makanan yang bermacam-macam. At'imatun mutanawwi'atun. Minha, di antaranya ruzun, nasi ya, wa khubzun, roti, wa samakun, ikan, wa dajajatun, daging ayam. Wa fihi, dan di dalam maqsad tadi, yujadu, didapati, syarabun, minuman, mutanawwi'un, yang bermacam-macam. Aidan, juga. Minhu, diantaranya syayun. Syayun. Qahwatun. Syayun artinya teh. Qahwatun. Hasirun. Walabanun. Oke. Saya, zahabtu ilal maqsafi. Saya telah pergi ke maqsaf lil ghadai, untuk makan, ma'a asdiqai, beserta teman-teman. Hajastu, nih, hajastu ruzan, wasamakan, ma'asyai. Saya hajastu itu memesan ya. Hajastu ruzan, saya memesan nasi, wasamakan, ikan, ma'asyai, beserta teh. Wahajaza Rashidun ruzan. Dan Rashid memesan nasi, dajajah, daging ayam, wa khudar, sayuran, al-asira. Wa khudar, sayuran,
Al-asir beserta jus. Wahjaztu. Sini mau khudar ya. Ini ada kesalahan penulisan di sini, bukan huruf H tetapi Kh, ada titik seharusnya di sini. Nah, seperti inilah contohnya. Ada titik seharusnya di sini. Wa khudar. Di sini ada huruf H bukan H. Tapi huruf H. Nah, di sini ada titik di sini. Nah, maksudnya khudar bukan khudar ya. Khudar. Khudar itu artinya sayuran. Al-asir beserta jus ya. Wa Maryamu, dan Maryam, ia hajazat memesan ruzan, nasi, wasamakan ikan, wabaydotan telur. Wa amma Hasanun, dan adapun Hasan, wa hajaza khubzan, dia memesan roti, wa qahwah, dan kopi. Wa ba'da zalika hayya'a hayya hayya'a hayya'a amil al-maqsa. Wa ba'da zalika, dan setelah itu hayya menyiapkan ya. Setelah itu menyiapkan amil maksab, petugas kantin, ruzan nasi, wasamakan ma'asyai, nah, serta teh, ilayya untukku. Ruzan wadajajatan wa khudaran ma'al asir lirasyid, dan menyiapkan nasi, daging ayam, sayuran beserta jus untuk Rashid. Wahayya ar-ruzan wasamakan wa baydatan li Maryam, dan menyiapkan nasi, ikan, telur untuk Maryam. Wahayya khubzan wa qahwah li Hasan, dan menyiapkan roti dan teh untuk dan kopi ya. Teh roti dan teh untuk Hasan. Wa nuhibbu at-ta'ama syarab, dan kami menyukai makanan dan minuman fi hadzal maqsab, pada kantin ini, di kantin ini. Lianna rakhis walaziz, dia karena rakhis dan walaziz, karena murah dan enak. Rakhisun enak, laziz lezat. Lianna rakhis.
Wallahul musta'an untuk materi hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang.